Hai teman-teman, kenalin, aku Safira Diwardani yang akan mendampingi kalian buat belajar IPA bareng. Nah, hari ini kita akan membahas tentang zat dan kalam. Yuk, kita lanjut ke pembahasan yuk. Teman-teman tahu nggak? Apa sih zat itu? Ada yang tahu nggak nih? Yuk. Pengertian zat atau materi sendiri adalah sesuatu yang menempati ruang serta memiliki massa. Massa adalah berat ya. Misalnya nih, Kak Dede mau isi air sampai penuh di botol. Berarti air termasuk materi nggak? Air termasuk zat nggak? Termasuk ya, karena ruang penuhnya botol terisi penuh. Nah, zat ada 3 macam wujud zat. Yang pertama ada padat, kedua cair, dan yang ketiga gas. Ini adalah ciri-ciri zat sendiri. Padat, molekulnya berbentuk teratur dan rapat, bisa ditangkap dengan tangan. Misalnya nih, HP bentuknya padat nggak? Padat ya, karena bisa ditangkap dengan tangan. Nah, kalau cair, ciri-cirinya adalah molekul teratur dan renggang. Bentuk mengikuti wadah yang ditempatinya, seperti tadi yang kakak beriin contoh. Misalnya adik ngisi botol minuman dengan air ya. Nah, air itu bisa dipegang nggak? Nggak ya, dan mengikuti wadah, kan bentuknya seperti botol kan? Terus yang ketiga adalah gas. Gas sendiri adalah molekulnya tidak teratur dan sangat renggang. Misalnya nih, Uri nafas. Nah, emang kita bisa memprediksi bentuknya? Bentuk nafas dari kita nih apa? Bentuk oksigen dari kita nih apa? Enggak ya. Itu adalah zat gas. Nih, kakak kasih contoh nih. Ada padat, cair, dan gas. Nah, ada nih bisa nambah nih. Buku ini bentuknya padat apa cair? Apa gas? Padat ya, ini contoh dari benda padat. Nah, kalau minuman ini, contoh dari benda cair kan mengikuti wadah kan? Bentuknya ya seperti gelas yang ditempatinya. Nah, kalau yang ini, gas seperti nafas yang kita hirup. Oksigen kan, oksigen termasuk gas. Gitu. Nah, kalian mikir kan ya, Kak, kira-kira es batu tadi tuh kenapa ya bisa mencair es batu yang ada di minuman tadi? Kira-kira kenapa yuk? Ada peristiwa apa yang terjadi ketika es batu mencair? Ini nih jawabannya. Ada peristiwa perubahan zat. Jadi, peristiwa perubahan zat dibagi menjadi 6. Misalnya, padat ke cair dinamakan mencair. Contohnya es batu tadi. Nah, es batu berubah menjadi air dari padat ya. Es batu kan padat, berubah menjadi air dinamakan peristiwa mencair. Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua kebalikannya. Misal, kita sebelum bikin es batu dari air kan, dari air yang dipadatkan. Namanya peristiwa membeku. Itu yang peristiwa kedua. Peristiwa ketiga dari padat menjadi gas. Misalnya di lemari kak. Di lemari biasanya kita pakai kapur kan, kapur pengharum ruangan. Nah, itu kalau lama-lama bisa habis ya kak ya. Ya karena ada peristiwa dari padat menuju gas. Jadi kapur yang tadi tuh berubah menjadi gas. Terus kebalikannya dari gas menjadi padat. Itu ada peristiwa deposisi atau mengkristal. Misalnya nih, oh garam dapur. Kak, garam dapur kok bisa jadi ini ya, bisa jadi kristal-kristal gitu, bisa jadi padat. Karena angin laut yang asin merubahnya menjadi garam dapur. Itu juga ada peristiwa ini loh di air laut menjadi garam ini ada peristiwa membeku juga ya. Terus peristiwa yang kelima, dari gas menuju air. Misalnya kita pagi-pagi nih, kita pagi-pagi lihat tanaman biasanya ada airnya. Loh, kok tanamannya belum disiram ada airnya ya, Kak? Karena dinginnya angin malam membuat bisa menjadi air. Nah, makanya ada embun, ada angin-anginnya gitu kan. Namanya peristiwa mengembun. Yang terakhir adalah peristiwa dari cair menuju gas, itu namanya menguap. Misalnya nih, kalian kalau lagi didingin air nih, lagi bikin air panas,
Nah, air panas kalau dibiarkan kan lama-lama habis ya. Kok bisa ya, Kak? Ya, Kak ya? Nah, karena ada gasnya. Dan dari air yang cair tadi berubah menjadi gas. Makanya kenapa lama-lama air yang mendidih tadi itu lama-lama berkurang, berkurang, dan habis. Itu. Nah, ini ada contoh-contoh dari perubahan wujud zat tadi nih, yang Kak udah sebutin beberapa nih. Mencair, es batu berubah menjadi air. Nah, mencair tadi perubahan dari wujud apa menjadi apa nih? Dari padat menjadi cair ya. Terus ada peristiwa mengkristal atau deposisi. Ini dari proses pembuatan garam. Nah, deposisi dari perubahan wujud zat apa menjadi apa nih? Dari gas menjadi padat ya. Terus ada peristiwa menguap. Air yang direbus lama-lama menjadi habis. Nah, peristiwa menguap sendiri nih berubahnya dari wujud apa menjadi apa ya? Dari wujud cair menjadi gas. Terus ada peristiwa menyebelin yang kakak udah sebutin nih. Kita kapur pengharum lemari. Kok lama-lama bisa habis? Karena ada peristiwa menyebelin. Dari padat menuju gas. Terus membeku. Biasanya kita kalau ibu bikin jelly kak. Ya, bikin jelly itu dari cair ya. Dari cair terus bisa padat menjadi jelly karena ada peristiwa membeku. Yang terakhir ada peristiwa mengembun. Air tetesan di pagi hari tadi yang kata kakak bilang tadi. Nah, itu dari gas malamnya dingin, terus paginya membentuk cairan. Seperti itu. Let's see video, ada video nih. Yuk, kita putar bareng-bareng yuk. Wah, di video tadi itu ada beberapa perubahan wujud. Bukan beberapa sih, semuanya ya. Ada apa lagi nih? Ada mentega yang dipanaskan menjadi cair. Berarti ada peristiwa apa? Mencair. Terus tadi ada ini, air panas ngeluarin uap. Namanya menguap. Dan yang terakhir tadi itu pembuatan mentega ya. Seperti itu. Teman-teman, biasanya kita berada di dekat api, apa yang kita rasakan? Hangat kan ya? Kok bisa ya kak ya kita ngerasain hangat? Ada peristiwa apa tuh pas kita di dekat api? Gini, kita ngerasain panas tadi, ngerasain efeknya tadi, karena ada kalor. Apa itu kak kalor? Kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Nah, makanya kenapa kita bisa ngerasain hangat yang ada di api tadi. Terus, kalor itu bisa berpindah. Nah, ada 3 jenis perpindahan kalor. Yang pertama, ada konveksi, dilanjutkan dengan konduksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Nah, konveksi itu apa sih Kak? Konduksi sama radiasi. Kita bahas ke slide selanjutnya yuk. Ini konveksi nih ketika ada nih tangannya di atas api. Terus konduksi itu ketika kita pakai sesuatu buat ke dekat api. Terus radiasi itu jangkauan di sekitar api. Nah, yuk kita ke slide selanjutnya. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui perantara yang disertai dengan perpindahan molekulnya. Jadi molekulnya ikut pindah ya, terjadi pada zat cair dan zat gas. Misalnya nih ada pas kita ngerebus air. Nah pas kita ngerebus air kan panas. Nah itu ada gumpalan-gumpalan gitu kan. Molekulnya karena ikut berpindah. Selanjutnya adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui perantara yang molekulnya tidak ikut berpindah. Berdasarkan mudah tidaknya, dalam menghantarkan kalor, zat dibagi menjadi dua, yaitu isolator
zat yang sulit menghantarkan panas, dan konduktor, zat yang mudah menghantarkan panas. Misalnya kita nih, panas kita pakai besi. Nah, apinya nggak pindah, tapi panasnya bisa kita rasain sampai ujung. Nah, besi tadi termasuk apa nih? Besi kan mudah menghantarkan panas ya, berarti termasuk konduktor. Dengan isolator misal kayak karet ban atau kayak kayu, nah itu kan sulit menghantarkan panas. Nah, itu dinamakan konduktor. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah radiasi. Perpindahan kalor yang tidak melalui perantara. Misalnya radiasi matahari. Nah, matahari ke tubuh kita nggak perlu perantara kan ya? Tapi kita bisa ngerasain hangatnya matahari ya karena itu ada perpindahan kalor secara radiasi, tidak pakai perantara tapi kita bisa merasakan efeknya atau dampaknya. Nah, contohnya seperti yang kalor diterima ketika kita berada di api unggun. Kita ke api unggun tuh nggak pakai apa-apa kan, nggak pakai perantara, nggak pakai kayu, nggak pakai besi yang kayak konduktor sama konveksi tadi. Tapi kita bisa ngerasain hangat karena adanya radiasi. Ada video kita lihat bareng-bareng yuk. Halo sobat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa Halo sobat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas, atau misalnya kondisi lain. Nah, pas sendok tadi kok kita bisa ngerasain hangat, ada perpindahan apa yo? Perpindahan kalor secara konduksi ya, karena kita bisa ngerasain panas dari zat perantaranya tadi. Bahkan api unggun ini secara radiasi ya, karena nggak perlu zat perantara pun kita udah ngerasain hangat. Seperti itu. Nah, akhirnya selesai juga nih pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, tanya aja ya. Sekian dari saya. Lebihnya, kakak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.